Santi, Santi, Santi. Brahma Vishnu Maheshwara, Kaulah kekuatan dunia. Berkahilah cinta kasihmu agar bahagia hidupku. Om Santi, Santi, Santi. Alhamdulillah, selamat malam para pendengar dan pemirsa. Dalam keadaan yang lebih longgar pada malam hari ini tanggal 25 April 2022 Masehi, guru memberi pemahaman tentang bahasa-bahasa agar tidak suka menghayal atau tidak suka mereka-reka seperti pada orang-orang yang berada di agama sebelah, suka menghayal karena tidak mengerti bahasa. Maka penting para pemirsa, para murid, manusia wajib mengerti suatu bahasa atau kata. Apa yang diucapkan itu harus mengerti apa tujuan, makna yang dimaksud bahasa itu, ya. Nanti bila sudah mengerti ini, kalian akan lucu kalau melihat orang-orang yang pendakwah dan penceramah itu yang mengatasnamakan agama dari seberang itu. Para pemirsa, dari kitab dan kaset-kaset yang lain sudah diterangkan ya sejarah Islam. Jadi sebenarnya bahasa-bahasa yang ada di kitab agama sebelah itu semua dari bahasa Jawa. Selisihnya banyak, 500 tahun. Digubah jadi problem itu loh, tidak mengenal pada yang dimaksud. Satu contoh, ini diterangkan di kaset yang lain ada, cuma ini disimpulkan semua. Setan diganti syaiton. Mengapa guru kok dirubah? Ya karena konsonannya di Jaya itu Arab tidak punya makanya nah ini dasarnya. Jadi dirubah syai, jadi setan. Jadi banyak kan manusia itu bercerita seakan-akan ada makhluk, makhluk yang di neraka, yang di alam kuburan, Padahal bahasa setan ini yang dimaksud dari bahasa Jawa nenek moyang kita, setan itu mempunyai sifat klesetan, artinya pemalas, artinya bukan makhluk, itu sifat. Nah, kalau orang ceramah membayangkan sesuatu, ada makhluknya. Ada lagi, kalau orang bersedekah memakai bunga, memakai dupa, kemenyan, katanya dimakan setan. Nah, sekarang para pemirsa, para pendengar mulai ngerti ya. Jadi berapa orang yang konyol di sana, sok tahu ya. Setan ini loh, klesetan artinya sifat manusia yang malas itu loh ya. Nah, kalau manusia itu sifat malas, ada orang sesaji dupa, kemenyan, bunga, kok katanya dimakan setan. Sekarang para pemirsa kalian sudah tahu ya, orang bodoh, orang konyol ratusan ribu bahkan jutaan di sana ya, gara-gara korban tafsir dari kitab agama sebelah. Terus ada lagi iblis. Iblis itu bahasa Jawanya itu eblas. Eblas itu bahasanya kalau sekarang ya orang Jawa itu kemenyek sok pamer. Nah, itu. Jadi dia tidak mampu memaksakan mampu. Jadi memaksakan diri itulah yang disebut orang Jawa dulu eblas. Nah, bagi penceramah pendakwah itu dikirain ada makhluk. Makhluk buatan Allah. Nah, coba sekarang udah dibongkari guru semua ya. Terus ada lagi kan jin. Di dalam kitab agama sebelah jin itu dari surat Anas, jinnati. Nah, sedangkan jinnati itu bahasa Jawanya itu jenate. Karena tidak ada konsonan o ambek jadi diganti jinnati.
Nah, artinya yang dimaksud jin itu roh-roh gentayangan. Dikira sosok buatan Tuhan. Ini loh, jenate tadi jinati. Dah dibongkari guru semua. Semakin tertawa kalian mendengar melihat orang-orang ahli kitab, ahli tafsir itu. Nah, nabi kalau dipahamkan tata bahasa, nabi itu nabu. Nabu itu diibaratkan makna orang lanang atau laki-laki ya. Nabi itu bahasa persamaannya lanang atau pria atau perkasa. Nah, di agama sebelah ditafsiri utusan. Ya, Pak. Sekarang kalian kalau ada pendakwa dari kita, semua kalian akan tertawa berapa konyolnya mereka. Nggak ngerti apa yang disebut karena bahasanya itu digubah itu loh problemnya. Nggak ada tahu sejarah. Nah, ada yang disebut roba, robi, dimaknai Tuhan. Padahal itu dari bahasa Jawa itu ngerubah, berubah. Itu bahasa keadaan. Digambarkan sosok Tuhan Robi, satu yang maha kuasa. Nah, coba bagaimana kalau udah dibongkari guru kayak gini. Nah, ya Tuhan, ya Allah, ya Robi. Nah, itu kan rubah. Makanya manusia itu yang bisa berubah, yang mau merubah, itu mendapat ridhonya Tuhan. Bukan sosok. Nah, ini kan digambarkan roba-robi di dalam agama sebelah. Dikira Tuhan hanya miliknya dia, padahal itu bahasa Jawa, roba. Terus ada Malikin Nas di surat Anas ya. Mal, kalau kamu kurang paham, mal itu kalau kamu jahit baju atau mau membuat sesuatu itu ada malnya itu loh. Mal itu bahasanya blat. Jadi dasar untuk membuat yang kedua. Jadi bentuk yang pertama itulah disebut mal atau blat. Makanya ada yang ngomong male klambin di, no, mal-malanin di, blat-blatanin di. Itu bahasa Jawa semua. Dirubah jadi malikinas. Nah, mal ini loh. Tuhan manusia itu blat-blatan. Nah, makanya kalau kalian membaca surat Anas malikinas, nas ditafsiri ki manusia, malik itu Tuhan manusia. Artinya blat atau mal inilah yang disebut dulur sakembaramu. Diajarkan dibuka di kaset mbah yang lain, dulur sakembaramu manggone nang puser. Nah, ini loh. Ya, dibongkari semua biar bermanfaat pemahaman ini. Kiblat itu bahasa Jawa. Nah, kalau kalian berdoa mustaqbilal kiblati itu bahasa Jawa, bukan wahyu dari langit. Kiblat itu maksudnya arah yang dituju. Di sana dipatoki Ka'bah. Satu contoh. Ada orang berdoa ke alam kubur, berdoa si mayit. Kiblatnya ya si almarhum yang di dalam tanah itu. Maksudnya kiblat itu arah yang dituju. Kalau kalian bekerja ke pabrik, kiblatmu ya pabrik di mana Anda bekerja. Dari gerak kerja kiblatmu mengikuti aturan pabriknya, bukan Ka'bah. Nah, satu contoh, anak itu kiblatnya ke orang tua, murid kiblatnya ke guru. Itu loh maksudnya. Karyawan kiblatnya di direktur, arah yang dituju sesuai apa yang dimaksud, itulah disebut kiblat. Nah, ini coba ini yang lebih konyol ya. Coba di sana ditafsiri batu suci turun dari surga. Disebut Hajar Aswad. Ajar itu maksudnya ditekan, dipukul, ajar, diajar. As itu tengah. Yang tengah diajar, dipukul, ditekan. Wat itu daya, kekuatan. Wat, mana disebut watu. Nah, jadi ajar aswatu. Nah, yang dimaksud as itu kecil tempatnya as. Namanya as itu pasti kecil. Namanya apapun as itu pasti kecil. Makanya ini orang Jawa nyebut ini. It ini. Nah, ini. Ini menerangkan apa? Menerangkan terjadinya mulai membuat manusia ini loh. Hajar Aswad. Makanya di sana digambarkan batu suci. Nah, coba
berapa manusia yang terjerumus itu ditafsir katanya batu dari surga. Bahasa kerennya, bahasa sederhananya, ini adalah sosok jalan atau ridho anak kepada orang tua sebelum di dunia dilahirkan ini loh. Nah, makanya ajar aswad, as itu tengah. Orang Jawa nyebutnya watu hitam. Nah, itu. Paham biar tidak salah memahami kalimat-kalimat agama biar tidak dijerumuskan bangsa setan ya. Terus ini di surat Fil, Toiron ababil. Nah, digambarkan burung ababil dari surga, ababil. Nah, itu orang Jawa itu manuke bapak. Nah, coba konyol. Nah, loh guru, aba itu kan bahasa Arab. Bukan, aba itu dari bahasa Jawa abi. Coba, abimanyu, abiyoso, abilowo. Nah, itu bahasa Jawa semua. Lah, lantas kitab sebegitu banyak kok katanya dari langit ya. Terserah kalian mau percaya boleh, tapi kalau sudah begini bagaimana? Toiron ababil, burung ababil, tibane manuke bapak. Nah, ini Guwa Garbo dirubah jadi Guwa Hira. Guwa Garbo itu alam kandungan ibu. Nah, ya paham. Guwa Garbo, Guwa kandungan ibu. Dirubah Guwa Hira. Di sana dikasih tempat ngarang ya. Dilubangi dinamakan Guwa Hira. Padahal itu peribahasa. Guwa Garbo dirubah jadi Guwa Hira. Anak-anak sekarang masih ngerti ndak Guwa Garbo itu alam kandungan ibu, itu loh disebut Gua Garbo bahasa orang Jawa lama. Diberi sanepan Gua Hira di daerah Arab. Orang-orang disuruh lihat, diceritain macam-macam. Nah, ada lagi terakhir ya yang di kaset lain sudah diterangkan. Ambiyuk dirubah jadi ambia ya. Ya, sedikit ulasan tentang bahasa, semakin banyak diberi pemahaman oleh guru, semoga manfaat. Sehingga dengan pemahaman sejelas ini, para murid, para santri, para pendengar yang mengharapkan kebenaran, semoga tidak tertipu lagi oleh tipu-tipu atas nama Islam, atas nama Tuhan. Sekarang kalian akan tertawa kalau ada orang-orang yang dalil macam-macam, bahwa mereka adalah terpelosok memahami suatu bahasa, memahami kalimat dan kata, tidak mengerti apa yang dimaksud. Semoga manfaat di dunia wal akhirah. Selamat malam.